Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah Majelis Taklim yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan nikmat bisa ngaji, di mana ngaji ini merupakan majelis yang sangat dibanggakan oleh Allah di depan para malaikat. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk istiqomah ngaji dan kita berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan bagi kita untuk ngaji hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari buku kecil, yaitu hadis Arba'in, ya, kumpulan dari 40 hadis, ya, 40 hadis yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Sekarang ini saya bahas atau saya sampaikan yang nomor 19, ya, nomor 19. Beberapa nomor yang lain sudah pernah kita sampaikan. Yang nomor 19 ini saya bagi menjadi dua karena cukup panjang, ya, karena cukup panjang. Di dalam hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas ini bercerita kepada para sahabat saat itu. Katanya Abdullah bin Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari, katanya Abdullah bin Abbas, aku berada di belakang Rasulullah membonceng ketika naik onta. Jadi Nabi waktu itu naik onta di depan, lalu Abdullah bin Abbas ada di belakangnya, ya, seperti membonceng gitu, ya. Kalau sepeda motor kita bayangkan seperti itu. Nabi di depan, Abdullah bin Abbas di belakang. Lalu Nabi bersabda, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Di saat yang sangat dekat seperti itu, jadi Nabi di depan, lalu di belakangnya itu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sebetulnya sepupunya Nabi, ya, cuman usia Nabi jauh lebih tua dibandingkan Abdullah bin Abbas. Jadi Nabi bersabda kepada Abdullah, nak, gitu. Jadi manggil nak begitu lembut dan begitu dekat, ya. Memang Nabi sangat dekat dengan para sahabat, juga terhadap sahabat kecilnya, ya. Abdullah bin Abbas ini sering disebut sahabat kecil, ya, karena waktu itu masih muda sekali, masih belasan tahun. Nah, aku hendak mengajarimu beberapa kalimat ini. Maka apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari kalimat, sepenggal kalimat itu, bahwa setiap saat itu merupakan majelis ilmu, ya. Jadi setiap saat itu merupakan pengajian, kesempatan untuk mendapatkan ilmu. Ketika Nabi naik onta seperti tadi itu, lalu membonceng Abdullah bin Abbas, Nabi tidak lupa untuk apa? Memberikan ilmu kepada Abdullah bin Abbas. Sahabat-sahabat yang lain juga begitu, sering memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mendapatkan ilmu dari Nabi. Maka mari kita tiru, ya, kebiasaan seperti ini. Setiap saat majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu bisa apa? Hadir ke pengajian, bisa membaca buku atau mendengarkan kajian di TV atau melihat kajian di YouTube dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Jadi setiap saat itu ngaji. Mari kita tradisikan, ya, kita biasakan untuk apa? Selalu menuntut ilmu. Lalu lanjutan hadis ini,
ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Artinya jagalah Allah. Jadi Nabi berpesan kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah. Padahal Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa segalanya. Tapi Nabi menyuruh menjaga, apa maksudnya? Maka lanjutan dari hadis ini, pasti Dia menjagamu. Jadi kalau kita menjaga Allah, maka Allah pasti menjaga kita. Jagalah Allah, diulang oleh Nabi kepada Abdullah. Pesan ini tentunya untuk kita juga ya, untuk kita juga sekarang ini. Maka Allah senantiasa bersamamu. Jadi kalau kita menjaga Allah, maka Allah akan menjaga kita. Satu, terus yang kedua, Allah senantiasa bersama kita. Kondisi apapun, kondisi yang tidak baik, kondisi yang baik, kondisi yang ekonomi sulit, ekonomi tidak sulit, Allah akan senantiasa bersama kita ya. Kalau kita menjaga Allah. Maksudnya menjaga Allah itu adalah tidak menerjang batasan-batasan yang diadakan oleh Allah. Allah memberikan batasan-batasan, ini haram, ini halal, ini mubah dan lain sebagainya. Kita tidak menerjangnya, ya. Kita tidak menerjangnya. Kita taat. Melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah. Seperti sholat 5 waktu itu wajib, ya. Lalu apa? Zakat bagi yang sudah mencapai nisab dan sudah dimiliki 1 tahun itu wajib berzakat, zakat mal gitu. Lalu puasa di bulan Ramadan itu wajib, harus kita laksanakan, nggak boleh kita tidak melaksanakannya. Lalu berhaji bagi yang mampu, kaya raya tidak mau haji, ya, itu dosa besar, dosa besar. Jadi melaksanakan apa yang diwajibkannya, lalu menjauhi apa yang dilarangnya. Tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh berjudi, tidak boleh berzina, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Maka itu kita harus apa? Kita harus taat, ya. Kita harus menghindarinya. Lalu tidak mempermasalahkan apa yang dibiarkan oleh Allah. Allah itu membiarkan segala sesuatu. Beberapa hal itu dibiarkan. Maksudnya apa? Tidak dihukumi oleh Allah. Nah, kalau Allah tidak menghukumi sesuatu, maka kita jangan sok menghukuminya, ya. Sehingga nanti kita akan kesulitan sendiri. Kalau Allah dan Rasulnya membiarkan, tidak memberikan hukum, maka kita manfaatkan aja. Kita manfaatkan. Jadi, maka kalau kita melakukan seperti itu, menurut hadis ini, maka Allah akan menjaga kemurnian akidah kita. Jadi kita itu akan dibebaskan Allah dari sesuatu yang syirik misalnya, dari sesuatu yang bid'ah dan lain sebagainya. Lalu Allah akan menjaga kita dari gejolak nafsu dan kesesatan. Allah akan melindungi kita dari kejahatan makhluk lain, termasuk makhluk halus. Melindungi kita dari godaan setan, jin atau manusia. Setan itu kan ada yang berbentuk jin, ada yang berbentuk manusia. Dan masih banyak lagi perlindungan Allah kepada kita, termasuk perlindungan Allah nanti di akhirat. Dari siksa kubur, dari ganasnya padang mahsyar, dari siksa api neraka. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis ini, lanjutan berikutnya, hadis riwayat Tirmizi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, ini hadis arba'in nomor 19, bagian yang pertama. Nabi melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'im billah. Jika kamu mohon sesuatu, mohonlah kepada Allah. Jika meminta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Jadi hanya kepada Allah kita berdoa, hanya kepada Allah kita minta perlindungan, hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Sesuai hadis ini, jika kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Jadi jangan memohon kepada manusia, jangan memohon kepada kuburan, baik kuburannya wali, kuburannya siapa saja. Bahkan tidak boleh meminta kepada kuburannya Nabi Muhammad, ya. Jadi misalnya kita haji atau umroh, kita berkesempatan untuk berkunjung ke kuburannya Nabi,
maka kita bersolawat Nabi di situ. Bukan terus minta kepada Nabi. Maka kalau itu kita lakukan, berarti kita melakukan sesuatu kesyirikan. Nah ini, Nabi sendiri yang bilang kepada kita bahwa apa? Jika kamu memohon, mohonlah kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan, minta tolonglah kepada Allah. Dan itu juga sesuai dengan apa yang kita janjikan kepada Allah. Minimal 17 kali dalam sehari kita berjanji kepada Allah. Ketika kita sholat itu, orang yang sholat itu kan wajib, setiap rakaatnya wajib membaca apa? Membaca surat Al-Fatihah. Wajib ya. Kalau kita sholat fardu, 5 fardu itu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya dan Subuh, itu jumlahnya 17 rakaat. Berarti 17 kali kita membaca surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah itu ayat kelima, kita berjanji kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah. Jadi kita hanya menyembah Allah, tidak menyembah yang lain-lain ya. Kita tidak boleh syirik ya, menuhankan selain Allah tidak boleh. Lalu lanjutan ayatnya, lanjutan janji kita kepada Allah, dan hanya kepada Engkaulah, hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Jadi ini sesuai sekali ya, janji kita kepada Allah ketika kita sholat 17 kali minimal, bisa bertambah kalau kita sholat duha, kita sholat rawatib, sunnah, kita sholat tahajud dan lain sebagainya. Kita bisa bertambah janji kita kepada Allah. Mari kita wujudkan janji kita itu. Kita tidak boleh syirik ya, kita tidak boleh syirik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, banyak sekali ya doa-doa yang dicontohkan oleh Nabi nanti dan juga yang diajarkan oleh Allah di Al-Quran. Nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kita kaji pada kesempatan ini, ringkasannya adalah bahwa setiap saat itu merupakan majelis ilmu, merupakan pengajian. Jadi tidak mesti sesuatu yang formal seperti sekarang ini pengajian itu. Bisa berdua saja itu, berdiskusi, itu berarti kita melakukan pengajian, majelis ilmu. Lalu yang kedua yang kita kaji pada kesempatan ini, jagalah Allah. Niscaya Allah menjagamu. Yang ketiga, hanya kepada Allah kita berdoa, dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Terus yang keempat, bersambung di kesempatan yang akan datang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya itu karena kebodohan saya sebagai manusia. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.